Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku, Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku. Tolong aku, ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampuni dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Jumpa kembali di MCC Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kehidupan rohani dengan pola liturgi dan misi rohani tidak beda dengan adat istiadat atau tradisi teman-teman. Jadi saya coba pertajam pagi ini teman-teman, kehidupan pola-pola rohani yang kita lakukan ya apabila pola rohani itu lebih lari ke liturgis secara rohani atau misi ya, misi secara rohani, misi segala macam misi teman-teman, misi pelayanan itu gitu ya. Kalau selama pola-pola rohani itu adalah liturgi dan misi gitu, saya pikir tidak beda teman-teman dengan apa yang saya amatin itu, yang saya mengerti itu dengan yang orang
hidup dengan pola-pola adat istiadat atau tradisi gitu. Cuman bedanya kalau di apa yang saya tahu gitu, karena mungkin saya lahir bukan dari keluarga yang di dalam Tuhan gitu, terima Tuhan, maksudnya dalam arti kata Tuhan itu dinyatakan secara firman gitu teman-teman ya. Karena saya selama hidup dari umur kecil, dari lahir sampai umur 47 tahun teman-teman, saya itu hidup tidak dengan dengan dasar mengenal mengerti akan firman Tuhan teman. Apa yang Tuhan inginkan gitu, apa yang Tuhan kehendaki rancangkan untuk saya tidak ngerti gitu. Karena saya hidup sampai umur 47 tahun tanpa dasar firman Tuhan gitu. Jadi ya saya bicara, saya beragama tapi ya tidak dengan anutan firman Tuhan. Jadi lebih lari ke adat istiadat sama tradisi aja teman-teman. Jadi biasanya bagaimana nih ya orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita, yang kita lakukan itu gitu, tanpa ada firman. Nah setelah umur 47 mungkin kalau di istilah muslimnya apa, jadi kayak hijrah atau mualaf atau apa gitu. Jadi saya pindah iman. Nah di situ saya mulai bisa mengenal bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa hidup dengan pola Tuhan Allah itu tidak bisa hidup dengan ya adat istiadat atau liturgis gitu, atau tradisi ya, atau cuma misi-misi aja yang tidak punya dasar firman Tuhan, tidak punya dasar perintah peraturan Tuhan teman-teman. Jadi sejak umur 47 itu saya mulai teman-teman, benar-benar baru mulai membaca bahwa oh ternyata firman Tuhan itu ada perintah peraturannya. Nah itu saya mulai geluti teman-teman, dari mulai mau tergerak untuk mengenal firman Tuhan dengan membaca kitab suci. Ya otomatis waktu itu saya juga jadi secara formality sudah jadi pindah iman gitu, keimanan ya, saya sudah secara formalitas terima Tuhan gitu ya, dengan cerita ya hidup belajar menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Nah cuma saya kan sama sekali tidak mengenal. Jadi akhirnya waktu 47 itu saya mulai start bagaimana saya belajar untuk mengenal, setelah saya membaca beberapa kali kitab suci gitu, saya mulai lebih mengerti lah, lebih sedikit mengenal, lebih sedikit mengerti bahwa ternyata untuk bisa, kalau saya teruskan untuk bisa lebih mengenal itu mungkin dengan kemampuan saya masih bisa dari kemampuan saya pribadi gitu ya, masih saya bisa gitu. Tapi kalau udah bicara kemampuan untuk mengerti teman-teman, ternyata firman ya katakan bahwa harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman. Nah dari situ mulai terbangun bahwa yang namanya manusia hidup itu ternyata tidak cuma ada unsur yang biasanya saya lakukan sebelum 47. Itu kan saya cuma memperlakukan saya itu cuma sebagai ada tubuh dan ada jiwa saja teman. Tubuh dalam arti bentuknya raga kita kan, yang namanya jiwa ya pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Itu saya cuma tahu itu saja gitu. Tapi begitu mendalami gitu teman-teman, mendalami akan pengertian akan firman Tuhan, berarti di situ saya mulai terbaca bahwa oh di dalam tubuh dan jiwa ini ternyata ada roh gitu. Justru roh ini adalah yang paling vital teman-teman. Kalau ibarat mobil itu mesinnya gitu. Kalau kita sampai rohnya tidak dihidupkan, roh kita tidak dihidupkan, berarti dalam hidup kita tidak bisa gitu. Ya roh Tuhan bersemayam di dalam kita itu tidak bisa teman-teman. Jadi memang kita mesti hidupkan roh kita dulu. Nah waktu roh kita dihidupkan, roh Tuhan jadi bisa bersemayam di dalam roh kita. Berarti roh Tuhan, atau mungkin Nasrani katakan roh kudus, atau mungkin agama Muslim katakan itu adalah nur gitu. Nah saya nggak ngerti di agama lain istilahnya apa. Nah ngisi roh kita teman. Waktu roh Tuhan mengisi roh kita, akhirnya roh Tuhan ini yang membuat kita mampu mengerti teman-teman, mampu lebih mengerti tentang firman Tuhan gitu. Kalau cuma sekedar kita pribadi gitu, cuma dengan kekuatan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, firman Tuhan itu bisa disalahartikan teman, bisa menyimpang dari yang Tuhan rancang dan kehendaki, dari yang Tuhan maksud gitu loh. Ini bisa lari teman.
Tapi justru dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, akhirnya roh Tuhan ini yang menjadi kekuatan, kuasa, dan penolong kita untuk mampu mengerti bahwa firman Tuhan ini maksudnya Tuhan seperti ini loh. Bukan maksudnya kita gitu, tapi maksudnya Tuhan. Pikiran, perasaan tentang Tuhan itu seperti ini loh gitu. Nah itu baru teman-teman. Jadi kalau cerita mau mengenal masih bisa lah. Tapi kalau udah bicara mampu mengerti, rasanya harus ada roh Tuhan yang hidup. Dan begitu pun juga waktu melakukan firman Tuhan teman-teman. Tanpa ada roh Tuhan sebagai kuasa kita gitu untuk bisa melakukan firman itu nonsen gitu, udah nggak mungkin, terlalu susah gitu, terlalu sulit karena firman Tuhan pada intinya tidak wajar bagi dunia dan jadi cemooh, jadi cemooh untuk orang lain gitu, untuk sesama kita. Nah kadang-kadang sampai cemooh itu masuk ke dalam internal keluarga kita, bahkan sampai pasangan kita teman-teman. Nah ini yang jadi kendala melakukan firman Tuhan itu seperti itu teman-teman. Nah ini pagi ini saya mau coba bahas ini teman-teman. Jadi jangan sampai orang yang sudah dari lahirnya sudah dalam keluarga yang terima Tuhan, yang sudah mengaku dalam keluarga terima Tuhan, tapi tidak mengenal gitu, tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi kategori tidak mengenal, tidak mengerti itu relatif sekali teman. Banyak orang yang dari lahir sudah terima Tuhan di keluarga yang bertuhan, sudah terima Tuhan, tapi dalam kenyataannya ada beberapa yang saya tahu gitu, beberapa teman saya tidak membaca kitab suci sama sekali, itu berarti tidak mengenal firman sama sekali gitu. Ada juga yang cuma baca separuh jalan berhenti gitu loh, separuh putaran itu, satu katam, separuh katam aja berhenti. Ada yang beberapa katam gitu, 3, 4, 5 kali katam, tapi tidak menyertakan roh Tuhan di dalam mencari pengertian atau yang juga tidak mengerti juga teman. Dan bahkan ada orang yang secara formality gitu ya bisa sudah terima Tuhan gitu, sudah bisa mengaku percaya Tuhan, terima Tuhan, percaya Tuhan, dan mengenal Tuhan. Tapi juga ada yang belum terima Tuhan teman, tapi sudah dengan percaya dirinya bahwa dia sudah percaya Tuhan dan dia sudah mengenal Tuhan. Padahal orang-orang yang jenis seperti ini yang belum terima Tuhan itu secara formality yang kita sebutnya ya orang keyakinan, orang berkeyakinan. Tapi orang berkeyakinan juga ternyata ada yang sudah terima Tuhan juga tetap kategorinya kena orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan adalah orang yang sudah terima Tuhan atau belum terima Tuhan, tapi sudah dengan sangat percaya diri bahwa dia sudah percaya Tuhan meskipun tidak punya dasar, dan dia sudah mengenal Tuhan gitu, meskipun juga tanpa dasar gitu. Jadi kalau pengenalan akan pribadi Tuhan atau pengenalan akan pribadi Tuhan, tetap dasarnya cuma satu teman. Itu bisa disebut benar apabila kita mengenal firman Tuhan. Bahkan apabila kita lebih dewasa rohani, bukan cuma cukup mengenal firman Tuhan, tapi harus mengerti firman Tuhan dan harus melakukan firman Tuhan. Nah urutannya itu teman-teman. Nah ini yang saya maksud kalau selama kita tidak menjadi pelaku firman, sebenarnya ya kita ini tidak beda gitu, meskipun kita mengaku sudah bertuhan, sudah terima Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu nggak ada beda kalau menurut saya dengan orang yang ada istiadat atau tradisi itu gitu, yang nggak ada beda. Jadi orang yang tidak membaca, tidak sama sekali tidak mengenal firman Tuhan, ya pasti tidak melakukan firman Tuhan. Itu ya dianggapnya seperti kalau di kitab suci cerita-cerita orang yang dengan adat istiadat atau tradisi gitu. Tapi kalau cerita orang yang mengenal firman Tuhan tapi tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, yang gak ada bedanya sama ahli Taurat sama kaum Farisi, gak ada bedanya gitu. Jadi kalau kita petak-petak di cerita kitab suci ya ada 3 teman. Ada kelompok yang memang tidak mengandalkan Tuhan sama sekali hidupnya, yaitu disebutnya adat istiadat gitu. Ya ada juga kelompok yang mengenal Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman, yaitu mungkin disebutnya ahli Taurat dan kaum Farisi. Nah yang satunya ya memang orang yang pelaku firman gitu, pelaku firman Tuhan. Jadi kasarannya dibagi 3 seperti itu. Itu cerita di kitab Nasrani teman. Tapi kalau di kitab Al-Quran di Muslim saya kurang ngerti, di agama lain juga saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau secara makronya di kitab sucinya orang Nasrani ya
dibagi 3 kelompok itu, teman-teman. Nah, ini maksud saya kalau cerita orang yang sudah hidup dengan adat istiadat atau orang yang sudah berkeyakinan, sudah mengaku terima Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, yaitu sama aja dengan orang yang kategorinya orang pelaku adat istiadat atau tradisi, ya orang dunia pada umumnya gitu, teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Lukas. Coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 22, teman-teman. Pasal 22 ayatnya 63 sampai 71, teman-teman. Ayatnya 63 sampai 71. Judul perikopnya, teman-teman, Yesus di hadapan mahkamah agama. Tapi kalau saya universalkan, Yesus itu saya ganti jadi firman Tuhan, ya. Firman Tuhan di hadapan mahkamah agama. Jadi firman Tuhan di hadapan mahkamah agama gitu. Jadi berarti mahkamah agama dengan firman Tuhan itu kadang-kadang nggak nyambung juga, teman-teman. Jangan-jangan mahkamah agama ini yang tadi yang cuma bicara adat istiadat atau cuma bicara ya teori-teori rohani saja gitu, tanpa menjadi pelaku rohani gitu. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman. Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Nah, ini teman-teman mesti sadar, teman-teman. Apabila kita mau mengaku sebagai pengikut Yesus, berarti kan pengikut atau pelaku firman Tuhan gitu. Gampangnya gitu. Jadi kalau bicara Nasraninya, ya kita bisa sebut pengikut Yesus gitu. Tapi kalau bicara universal, berarti kan pengikut firman Tuhan atau pelaku firman Tuhan. Nah, ini biasanya katanya diolok-olok, teman-teman. Diolok-olok dan dipukulinya, malah dipukulinya gitu. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang mukul engkau. Ini jadi cerita waktu Yesus mau disalib, teman-teman. Jadi mukanya ditutupi, nah terus mulai dicemooh, ya dipukul gitu, malah diledekin. Coba tahu nggak siapa yang mukul si Yesus gitu. Ya sampai begitu. Apakah kita sudah ngalamin itu, teman-teman? Kalau kita belum ngalamin, kayaknya masih salah. Berarti belum menjadi pengikut Yesus gitu. Jadi belum menjadi pengikut firman Tuhan, belum menjadi pelaku firman. Jadi ya wajar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman diolok-olok atau dipukul gitu, wajar aja, karena memang Yesus pun mengalami itu gitu. Jadi kita pun sebagai pengikut Yesus atau sebagai pengikut firman Tuhan atau sebagai pelaku firman Tuhan, ya akan mengalami itu, ya wajar. Justru kalau kita ngalamin olok-olok dan dipukul, malah kita mesti curiga, jangan-jangan kita salah jalan gitu, teman. Nah, ini yang mesti kita koreksi gitu. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya gitu. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Tanda tanya gitu ya. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah gitu. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri gitu. Jadi karena memang karena Yesus mengaku anak Allah gitu, akhirnya ya dicemooh, dipukuli, disesabkan sampai disalib oleh si mahkamah agama yang ini, teman-teman, yang sudah beranggapan bahwa yang secara teoritis gitu, bahwa mahkamah agama ini yang benar, teman-teman. Nah, Yesus yang salah. Jadi firman Tuhan yang salahnya. Ini cerita waktu Yesus di hadapan mahkamah agama seperti itu, ya berarti kan firman Tuhan di hadapan mahkamah agama ya akan mengalami seperti itu, teman-teman. Jadi kita mesti nyadarin bahwa ya kadang-kadang memang kita sebagai pelaku firman Tuhan gitu, kita sebagai pengikut firman Tuhan, kita sebagai pengikut Yesus, ya nggak aneh gitu apabila kita diolok-olok dan dipukuli. Itu wajar-wajar aja, teman. Bahkan tadi saya katakan, kalau kita tidak mengalami penderitaan, penyesahan gitu semacam ini, ya kita mesti koreksi diri, apa kita salah jalan atau tidak gitu. Ini saya sudah baca di kitab Lukas, teman. Kitab Lukas pasal 22 ayat 31. Nah, untuk hari ini saya khusus mau masuk ke Lukas lagi, teman. Lukas pasalnya sama 22 juga, tapi ayatnya mundur, teman. Ayatnya 24 sampai 32, teman-teman. Coba kita tarik mundur ayatnya gitu. Kita baca dari 24 sampai 32, teman-teman. Ini judulnya percakapan waktu perjamuan malam gitu. Perikopnya judulnya itu gitu.
terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung gitu. Jadi yang mimpin disebutnya pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Jadi yang paling besar itu malah mesti dianggap yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Yang memimpin dianggap sebagai pelayan gitu. Jadi terbalik sekali teman-teman dengan dunia. Kalau yang tadi cerita di ayat 25 itu kan cerita dunia tuh, ya wajar-wajar itu orang jalan kuasa, ya mereka yang disebut pelindung-pelindung. Tapi begitu masuk ke ayat 26, ini ceritanya udah terbalik teman-teman. Bagaimana yang terbesar itu menjadi yang paling muda, yang menjadi pemimpin itu menjadi pelayan gitu. Nah ini prinsip-prinsip firman Tuhan seperti itu teman. Jadi kebalik gitu. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Jadi kalau cerita dunia pasti katakan begitu, yang duduk makan dengan yang melayani, ya pasti yang duduk makan lebih besar itu posisinya, ya dianggap lebih besar gitu, karena yang kitanya melayani gitu. Nah, bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, tetapi Yesus katakan bahwa kalau saya sendiri kan saya tidak begitu gitu. Saya kan tidak dilayani oleh orang lain. Saya Yesus yang melayani orang lain gitu. Jadi dikatakan berarti dia pelayannya. Yesus itu pelayannya. Berarti kalau kita pengikut Yesus, kita pelaku firman Tuhan, ya kita harus jadi pelayan teman. Gak bisa kita mau jadi pengikut Yesus atau pelaku firman Tuhan tapi kita nggak mau jadi pelayan, itu nggak mungkin gitu. Karena memang prinsipnya contohnya begitu gitu. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 mulut Israel. Jadi kalau cerita apa sih menangnya sebagai pelaku firman, ya menangnya cuma satu teman-teman, bukan menang di dunia gitu, menangnya menang di akhirat gitu. Dan menang akhirat, di akhirat bagi orang dunia kan tidak enak teman-teman, kan tidak nyata gitu. Ceritanya kan nanti, bukan sekarang gitu. Orang dunia menghendakinya kan sekarang dan nyata gitu, terlihat. Tapi kalau di akhirat kan nanti dan tidak terlihat. Nah ini jadi firman Tuhan tuh sebagai pelaku firman Tuhan memang kelihatannya akan nanti teman-teman, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kerajaanku itu di surga gitu ya, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan duduk di tahta yang mana? Ya itu tuh tahta di alam akhirat itu, di dalam surga itu teman. Jadi cerita nanti gitu. Yang pelaku firman itu ceritanya nanti gitu, tuayannya. Orang dunia tidak mau gitu. Orang dunia menghendaki tuayannya sekarang, saat di dunia ini saat dunia sekarang ini gitu. Nah, tapi kalau dari versi Tuhan kan ngapain gitu di dunia ini? Toh hidup juga cuman fana dan sementara sampai 80 tahun, 70, 80 tahun. Ngapain gitu? Sedangkan kalau bicara masuk ke alam akhirat itu kan tidak never ending gitu. Jadi nggak pernah, ya kekal teman, nggak everlast ya, nggak pernah berhenti gitu, nggak pernah ada akhirnya, kekal teman. Jadi apa artinya sih gitu? Kalau kita hidup seperti orang dunia yang mempertahankan 70-80 tahun gitu, ya tanpa prioritikan untuk yang kehidupan di alam kekal. Kalau nggak tahu pengenalan firman untuk saat ini teman, dari saya pribadi gitu, saya pikir ya memang kalau bicara pilihannya udah nggak ada lain gitu. Kita mesti bisa menempatkan diri, kita mesti punya target gitu, bahwa ya kita harus mendapatkan keselamatan akhirat yang seperti Tuhan rancang dan kehendaki. Nah, Tuhan katakan di firman-Nya bahwa carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, yang lain baru ditambahkan. Berarti kita mau nggak teman-teman? Mau nggak kita istilahnya benar-benar percaya bahwa kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru mencari baru Tuhan tambahkan gitu. Saya dalam posisi sampai ini hari pun masih bingung teman, masih dilema gitu antara ini benar atau enggak ya. Tapi kok makin hari seperti tidak bisa ada penolakan teman. Ya memang firman-Nya menggiring ke situ gitu. Semua firman itu menggiring ke situ. Jadi nggak mungkin istilahnya Tuhan yang mengalah gitu. Tapi kita gitu. Kita yang mesti lebih taat ke Tuhan, bukan Tuhan yang taat kepada kita gitu. Untuk bisa carilah mendapatkan tambahannya dulu, baru mencari Tuhan
dan mencari firman Tuhan belakangan. Itu nggak bisa, karena tidak ada satu firman pun yang bisa dirubah. Kan firman lain katakan begitu gitu. Tidak ada satu titik, satu iota pun yang bisa dirubah. Jadi memang tidak bisa. Jadi mau nggak mau ya kita yang mesti beradaptasi, merubah diri bahwa firman katakan apa, ya sudah kita coba beriman gitu, berpengharapan dengan berani melakukan firman Tuhan bahwa ya sudah kita mencari kerajaan Allah dulu, ya berarti kita mencari pribadi Tuhannya, mencari kebenarannya, berarti mencari firman-Nya gitu. Ya kita cari itu dulu gitu. Nah, adapun masalah tambahannya setelah kita dewasa rohani, akhirnya itu sudah jadi setengah pasrah, teman. Ya meskipun secara daging masih memerlukan itu. Bahkan Tuhan pun tahu kok kita perlu itu gitu. Nah tapi kalau kita belajar terus-menerus dewasa rohani, ya kita tetap ada daging yang menghendaki tambahan itu. Tapi nilai pengenalan pengertian ini juga merubah kita jadi lebih pasrah, lebih legowo gitu. Melepaskan dunia itu lebih legowo. Meskipun daging kita tidak pernah akan mati dan Tuhan tahu itu, bukan. Kita nggak usah munafik, kita seolah-olah tidak perlu tambahannya. Kita butuh tambahannya dan Tuhan juga tahu itu, teman. Nah ini yang kembali lagi dengan kedewasaan rohani kita ini yang bisa membuat pengertian akan firman Tuhan itu makin nyata, makin benar, dan tidak mungkin Tuhan yang merubah firman-Nya, berarti harus kita yang merubah. Nah tinggal yang tadi kelegowoan kita gitu, kita legowo enggak gitu bahwa ya priority Tuhan itu menghendaki seperti itu. Adapun masalah tambahannya itu kembali ke haknya Tuhan. Yang mau ditambahin 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, atau mau berapapun juga, ya buat Tuhan sih mudah-mudah aja kok. Ya cuma Tuhan kan tahu gitu. Kekuatan kita itu jangan sampai hancur gara-gara masalah dunia itu bila berapa kilo sih gitu. Nah ini kembali lagi ke dewasa rohani. Kalau kita benar-benar dewasa rohani, mungkin Tuhan nggak segan-segan memberikan sebanyak mungkin juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena setelah dewasa rohani kita tahu teman-teman apa sih tujuan utama tambahan ini gitu. Kalau waktu menjadi orang dunia kan tujuan tambahan ini adalah untuk yaitu bagaimana menghimpun harta ya yang berkelimpahan, bagaimana menghimpun tahta gitu untuk kedudukan tahtanya, bagaimana untuk memenuhi segala macam nafsu duniawi gitu. Ya seperti itu. Kalau kita belum dewasa rohani, sasaran tambahan duniawi itu yang Tuhan maksud itu akan lari ke situ, teman-teman. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, tambahan yang Tuhan akan berikan sebagai berkat duniawi itu gitu, berkat-berkat jasmani itu ya pasti fungsinya bukan untuk itu, teman-teman. Dan kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ya semua juga akhirnya kebutuhan tambahan itu bukan untuk kita loh, untuk Tuhan gitu. Balik lagi, bagaimana kita menjadi berkat rohani ya untuk sesama kita. Nah ini kalau kita teruskan di sini, teman-teman. Aku baca terus ya, saya baca terus. Nah ini, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah ini tadi saya katakan, ini kan nanti cerita di akhirat gitu. Janji firman Tuhannya seperti itu. Nah kalau masuk ke sini, teman-teman, Simon, ini Simon Petrus gitu. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Jadi iblis itu udah menteror si Simon Petrus, dan iblis juga menteror kita, teman-teman. Semua di antara kita yang ingin menjadi pelaku firman pasti diteror gitu. Nah ini jadi iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Berarti kan Yesus telah doain buat kita. Berarti firman Tuhan juga berdoa untuk kita nih, teman-teman gitu. Ya, supaya iman kita jangan gugur. Jadi iman kita jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah ini yang poin paling penting sekali ini, teman-teman, di ayat 32, teman-teman. Jadi apabila kita sudah mengenal lebih dalam, mengerti lebih dalam, dan bisa mampu mengerti dan mampu melakukan itu, tidak bisa cuma kita sendiri, teman-teman. Karena di ayat 32 dikatakan, dan jikalau engkau sudah insaf. Berarti kan apabila kita sudah bertobat, apabila kita sudah lebih dalam mengerti yang Tuhan, apabila kita sudah mengalami kedewasaan rohani, apabila kita sudah melakukan all out firman Tuhan, berarti kita sudah bertobat dan insaf, teman-teman. Nah, firman Tuhan ingatkan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi tidak cuma berarti cuma diem saja, teman-teman.
Ya, nah yang dikhawatirkan yang tadi kalau kembali ke temanya teman-teman. Jadi ujungnya sebagai pelaku firman itu kan begitu teman. Bagaimana caranya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Ya, bahasa yang dipakai di kitab Lukas pasal 22 ayat 32 itu ya, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu di bahasa yang dipakai di kitab Lukas pasal 22 ayat 32. Tapi kalau bahasa yang umum gitu, ya bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman. Ya supaya sesama kita diselamatkan juga gitu. Ya bagaimana diselamatkan oleh Tuhan juga. Tidak bisa kita. Itu apabila kita sudah insaf teman-teman. Nah udah insaf itu yang tadi kan berarti kita sudah lebih mengenal-mengerti akan firman Tuhan. Kita sudah lebih mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya kita sudah tahu rancangan kehendak Tuhan, kita sudah tahu perintah peraturan Tuhan semua, kita sudah tahu janji-janji Tuhan itu, ya semua udah kita tahu gitu. Dan yang tadi diingatkan juga firman Tuhan yang di Matius yang paling dominan itu kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Ini yang tidak bisa lari teman-teman. Ya ini yang tadi saya katakan, ini akan terjadi gitu apabila tingkat kedewasaan rohani kita itu sudah mumpuni teman-teman. Meskipun Tuhan tahu bahwa daging kita itu tidak mungkin mati sampai kita meninggal dunia, dan memang ya Tuhan tahu gitu, memang kita butuh hidup itu butuh tambahannya gitu. Nah cuman mungkin kembali ke prioritinya. Setelah kita dewasa rohani, kita akan tahu bahwa yang paling penting itu bukan bagaimana memanfaatkan harta tahta dan pemenuhan nafsu dunia itu sebagai andalan hidup kita gitu. Kalau kita bisa mengandalkan harta tahta dan semua hal-hal duniawi teman, lama-lama kita bisa nggak butuh Tuhan teman, bisa nggak butuh Tuhan itu, karena apa saja si harta tahta dan hal-hal duniawi ini sudah menjadi andalan kita, menjadi backup kita gitu, menjadi bodyguard kita, udah menjadi semua gitu teman. Nah akhirnya kita nggak mencari Tuhan, kita nggak mencari firman Tuhan itu. Ya ini yang dikhawatirkan oleh firman Tuhan itu teman. Jadi makanya Tuhan katakan bahwa itu nggak usah dipikirin deh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu yang paling penting. Adapun urusan carilah harta tahta dan hal-hal duniawi itu nggak usah. Ya itu nanti Tuhan yang akan tambahkan aja. Nah firman katakan begitu. Jadi kalau memang kita sudah dewasa rohani, kita akan legowo dan akan ngerti maksudnya gitu. Kenapa hal-hal duniawi itu, kesan duniawi itu hanyalah sebagai tambahan saja. Ya karena Tuhan tahu bahwa kalau hal duniawi itu bukan tambahan tapi sebagai priority, itu yang akan bikin kita malah tidak masuk ke dalam keselamatan akhirat teman-teman. Ini yang Tuhan takut sekali ini teman. Jangan sampai kita alami hal-hal seperti ini gitu teman. Nah, ini saya sudah bacakan di sini teman-teman. Jadi kalau kita bicara ke firman Tuhannya sudah bunyinya seperti ini teman-teman. Saya udah bacakan semua, jadi yang kuncinya jadi kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya ini saya coba masuk ke draft saya baca cepat aja teman karena sudah saya jelasin semua gitu. Pengenalan pengertian akan kebenaran firman Tuhan menghasilkan perbedaan antara hidup rohani sebagai pelaku firman Tuhan atau sebagai pelaku liturgi atau misi-misi rohani biasa saja teman-teman. Hidup rohani sebagai pelaku firman Tuhan justru akan alami olok-olok, bahkan penindasan oleh karena dianggap tidak wajar jika diperbandingkan dengan hidup orang-orang dunia atau orang-orang berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal perintah peraturan Tuhan bukan dengan dasar dari firman Tuhan. Itu akan seperti itu teman-teman. Hidup rohani sebagai pelaku liturgi dan misi-misi rohani pada umumnya terjadi kepada orang-orang yang sejak lahir sudah dalam keluarga yang secara teori dan formalitas sudah menerima Tuhan teman-teman, secara agama, dan hidupkan liturgi rohani serta hidupkan misi-misi rohani itu gitu. Hal-hal inilah yang menyebabkan hidup rohani jadi semacam tradisi dan adat istiadat yang biasa dilakukan oleh leluhur kita, yang mana inti perintah dan peraturan Tuhan yang ada dalam firman Tuhan terabaikan karena tidak diadakan pendalaman pengenalan dan pengertian serta
peningkatan iman untuk lebih berani melakukan firman Tuhan, karena sudah habis oleh tradisi, oleh adat istiadat tadi, teman. Jadi udah tidak ada bedanya dengan orang adat istiadat, padahal mengaku sudah terima Tuhan, sudah hidup di dalam formality terima Tuhan gitu, di dalam keluarga itu juga. Tapi ya dalam prakteknya ya akhirnya terima Tuhan itu seperti jadi nggak beda dengan ada istiadat dari liturgi gitu. Jadi misalnya acara ini ya ikut acara ini. Jadi ya nggak ada bedanya, teman. Ada acara malah disebutnya waduh ada acara doa ini doa itu gitu. Jadi akhirnya ikut begitu ya, atau mungkin juga mendirikan yayasan yatim piatu ini, tapi dasarnya itu ya bukan sebagai pelaku firman, tapi ya sebagai pelaku organisasi gitu, seperti mengatur organisasi biasa. Nah ini yang bikin kacau kan ini, teman-teman. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dari firman tersebut jelas-jelas Tuhan kehendaki agar kita secepatnya insaf akan kesalahan kita dan segera menjadi alat Tuhan untuk beritakan akan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita yang lain, teman-teman. Jadi ini jelas-jelas yang saya tekankan di sini bahwa ya kita tidak bisa cuma menjadi konsumen firman aja, tapi kita juga harus menjadi produsen firman, teman-teman. Ya ini di contohnya di kitab Lukas pasal 22 ayat 32 ini gitu. Kita tidak Tuhan harapkan jikalau engkau sudah insaf, apabila kita sudah dewasa rohani, ya kuatkanlah saudara-saudaramu juga. Jadi jangan cuma kita sendiri. Jadi kita waktu menguatkan saudara-saudara kita dengan cara menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita menjadi produsen, kan teman-teman, produsen firman gitu. Bagaimana ngomongin saudara-saudara kita atau sesama kita tadi. Kalau sebelum kita insaf, kita belum dewasa rohani, mungkin kita sebagai konsumen, kita terimain aja gitu firman-firman dari teman-teman teman-teman rohani kita atau mentor rohani kita gitu. Ya kita cuma terima itu. Tapi setelah kita dewasa rohani, setelah kita insaf, ya kita harus menjadi ya alat Tuhan gitu, memberitakan firman Tuhan ya untuk menguatkan saudara-saudara kita gitu. Pengennya seperti itu, firman katakan pengen seperti itu, teman-teman. Dunia lebih memilih sebagai pelaku rohani yang liturgi dan misi rohaninya saja, karena lebih wajar dan nyata serta dihargai. Nah ini nggak aneh, teman, kalau dunia lebih senang memilih kehidupan rohani gitu dengan cara pola-pola liturgi rohani, misi-misi rohani gitu. Kenapa? Ya itu karena wajar gitu. Orang-orang dunia anggap itu hebat, wajar dan nyata gitu, nyata dilakukan. Saya bangun rumah duka, saya bikin yayasan, saya bikin hidup nyata gitu. Nah, dan itu dihargai oleh dunia gitu. Ya ini jasanya si ini jasanya. Nah, tapi akhirnya karena pada Tuhan tidak berguna, nggak ada gunanya gitu. Ya itu bukan jelek, boleh-boleh aja. Lain ceritanya kalau waktu melakukan itu dasarnya adalah melakukan firman Tuhan karena mengenal firman Tuhan. Nah itu ceritanya yang terbenar ya itu kali itu. Jadi melakukan liturgi rohani dan misi-misi rohani, tapi dasarnya itu ya karena memang perintah peraturan Tuhan. Itu bagus banget, daripada tidak melakukan liturgi rohani atau misi-misi rohani gitu. Ya itu yang terbaik itu. Tapi yang dikhawatirkan itu kalau tanpa ada pengenalan pengertian akan firman Tuhan lebih dalam dan tidak dewasa rohani, takutnya ya itu cuma menjadi adat istiadat, ya seperti ya melakukan liturgi rohani atau misi rohani yang seperti dari jiwa saja, teman, bukan dari roh gitu. Sebaliknya, hidup rohani sebagai pelaku firman dianggap kurang atau tidak wajar. Ini kalau pelaku firman dianggap kurang, tidak wajar, dan hasilnya tidak nyata, tidak nyata sekarang, tapi kan nanti di alam akhirat yang tadi saya udah kupas itu gitu. Di dunia ini serta malah mengalami olok-olok dan itu kan teman-teman, olok-olok dan cemoohan gitu kan, bahkan dipukuli gitu. Ini kalau seperti di ayat itu kan itu di ayat kitab Lukas pasal 22 ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus itu mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Ya itu kita alami seperti itu. Kita menjadi pelaku firman, ya kita akan alami seperti ini gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya sharingkan seperti ini, mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya dan kehidupan rohani dengan pola liturgi dan misi rohani itu, liturgi rohani dan misi rohani itu ya hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam hal tidak berbeda dengan ya adat istiadat
atau tradisi, atau bahkan mungkin ya itu seperti ahli Taurat dan kaum Farisi yang bicara cuman menjadikan firman itu adalah teori-teori rohani aja, bukan menjadi pelaku firman, teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.